Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak menjawab salam seluruhnya. Ape ake Tanjung Alam Rami Balainyo Pasawaso Jemaah Masjid Al-Falah dan menjawab salam itu doakan masuk surga ya Bu. Kalau yang menjawab sebab kecil dua bobo adalah ceramah di depan tiga golongan manusia. Yang pertama orang kafir, jangan ceramah di depan orang kafir. Yang ketiga orang error. Anak ketiga orang kakak atau orang kolot orang Betawi. Isiko orang kapian nyado. Ya Bu. Cara-cara pakai jilbab, pakai celana kapian kan ada zakat. Beda. Kalau orang salai enggak ada situ ya. Tapi kalau orang pakak mungkin ada ciri dulu. Tidak, itu ada ciri-ciri orang pakak. Ciri orang pakak itu ketika kita memberikan salam, matu atau bulala muncul ke kunci. Sama ibu coba lihat itu di kanan kiri kalau ada salam. Kalau muncul ke kunci itu orang pakak. Kalau mau tengah, kita selalu kerja guru dan ceramah di orang pakak. Itu kecil dulu cari itu dalam Al-Quran di mana ada Ustaz. Ya Bu, coba ibu rasa-rasa kanan kiri yang ada apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu datang di yang dalam. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Segenap para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap mengingat mama nanggadak pasabat buah dan seluruh ibu kandung di pape rumah nanggadak. Ibu namanya ibu Gundo Kandung. Berkat ibu-ibu inilah Sumatera Barat namanya harum di mancanegara. Yang melahirkan Bung Hatta siapa Bu? Gundo Kandung. Yang melahirkan Ahmad Yamin. Yang melahirkan Sultan Syahrir. Ibu berapa? Ya. Bahkan yang melahirkan ulama-ulama hebat, Ahmad Khotib, Sulaiman Ar-Rusuli, itu ibu-ibu kandung. Ya, ibu-ibu kalau pergi ke Thailand, tahu ibu Thailand itu? Thailand itu bukan keluar dari Musaji, itu belok kiri kanan sampai. Itu di Thailand itu yang dibangga-banggakan orang Thailand itu adalah ulama-ulama Minangkabau. Jadi yang menyebarkan Islam di Thailand itu orang Minangkabau hasil didikan Gundo Kandung. Yang mendidik ulama-ulama di Filipina itu juga orang-orang Minangkabau.
Kemudian yang mendidik atau yang mengajarkan Islam di Aceh juga orang-orang Minangkabau. Sampai di Palembang, sampai di Jawa, bahkan di Sulawesi yang menyebarkan agama Islam, yang mengajarkan agama Islam itu adalah orang Minangkabau yang berasal dari Bundo Kadua. Ibu kalau ke Sulawesi asal bilang saya ini orang Minang, itu dibangga-banggakan oleh orang Sulawesi. Bahkan itu rumah adat Minang Sulawesi itu di depan itu rumah adat Sulawesi, di belakang itu rumah adat Minangkabau. Itu menghargai ulama-ulama Minangkabau. Makanya ibu-ibu ini kata Rasulullah, an-nisa imadul bilad. Perempuan-perempuan itu adalah tiangnya negara. Nah, jadi sudah tertera bahwasanya Bundo Kanduang itu tiangnya negara. Yang menciptakan Islam di mana-mana itu adalah hasil didikan Bundo Kanduang. Rasulullah memuji-muji Bundo Kanduang, an-nisa imadul bilad. Wa idza fasadat bilad wa idza saluhat bilad. Wanita-wanita, ibu wanita bu? Wanita. Apa-apain ada sama Rasulullah Pak? An-nisa imadul bilad. Para wanita itu adalah tiangnya negara. Kalau seandainya wanitanya baik, kalau seandainya itu di Sumatera Barat cuma ibu-ibu sadonya, aduh Indonesia aman, damai, sejahtera. Itu kata Rasulullah, bukan kata Ustaz Safrizal. An-nisa imadul bilad. Perempuan-perempuan itu adalah tiang negara. Wa idza saluhat, kalau seandainya wanitanya seperti ini semua, sholat, puasa, zakat, maka dunia itu akan damai, makmur dan sejahtera. Wa idza fasadat, kalau seandainya wanitanya rusak. Tahu deh, gue jadi canggih kalau mengaji nggak tahu depan. Seperti gue ngaji dulu ya. Wa iza fasadat, kalau seandainya wanita-wanita itu rusak, maka hancur dunia, rusak dunia. Alhamdulillah dulu orang gaya awal itu rajin-rajin ke surau, rajin-rajin mendidik anak. Nah ibu-ibu nan mengaji kini ingat sabda Rasulullah, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Janganlah engkau memanggil anakmu kecuali dengan panggilan yang baik-baik. Jadi kecil kalau membawa anak itu, kau bau kemana lah? Kayak itu sih. Kadang-kadang ibu itu lagi lagi karena kamu anak di bawah, dia harus mengkawal. Ibu-ibu ingat ini sabda Rasulullah. La tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Jangan kamu panggil anakmu kecuali dengan panggilan yang baik-baik. Doanya ibu mengalahkan doa para wali-wali. Permintaan ibu mengalahkan permintaan para wali-wali. Jadi wali sih kalau kamu minta bu, itu lebih diistimewakan ibu. Aduh cari tuanya dulu. Cerita sudah tahu ya? Boleh cerita bu? Iya. Dulu ada seorang waliullah yang bernama Imam Jurais Al-Qarni. Imam Jurais Al-Qarni ini seorang wali, seorang ustadz, seorang bandit. Suatu ketika dia ingin bertahanus, ingin bermunajat dan berzikir, sehingga dia mencari musola yang jauh dari rumahnya. Sesampai di musola dia sholat, dia zikir dan berbagai macam bacaan-bacaan yang dibaca oleh Imam Jurais Al-Qarni.
Lalu ibunya taraga di taraga keluarga. Taraga jo. Baiklah ibunya menemui Imam Jurais di pintu musola, dipanggillah Imam Jurais. Ya Jurais. Jurais itu tahu, oh itu suara makhluk. Dalek itu, dalek. Itu suara makhluk. Tapi lagi sedang sholat sunnah. Sholat sunnah dengan panggilan ibu, yang mana nih yang akan dipenuhi? Kemudian datang lagi yang kedua, ya Jurais. Waduh, dipanggil lagi. Ya Jurais, yang ketiga dipanggil lagi. Perang lagi hatinya Imam Jurais. Nah, ketika itu Imam Jurais bersegera sholat dan dia cepat-cepat sholat untuk menemui ibunya. Namun si ibu kelewat kecewa. Waduh, anakku. Dipanggil satu kali tidak menjawab, dipanggil dua kali tidak memperhatikan, dipanggil ketiga kali tidak datang. Oh, kok begini ya si Jurais. Lalu tak kecil di muncul ibunya. Kecil ibunya. Ya Allah ya Roh, pertanggungan doa Imam Jurais berjaya. Karena waktu itu ibunya nak sadar dibisikin iblis. Anak dibawa nak mengamuk, tak kecil. Imam Jurais bersegera menemui ibunya, ternyata ibu sudah tidak ada. Lalu dia bergegas pulang. Sesampai di pertengahan jalan ada PSK. PSK kalau di situ apa bahasanya? Wanita sejuta malam. Kupu-kupu mahal. Ada Ustaz salah. Ya. Lalu ini setelah dia berjalan, Imam Jurais ini bertemulah dengan seorang pelacur. Lalu pelacur ini karena doa daripada ibunya tadi berteriak-teriak, "Oi orang kampung, orang bernau, orang lugu." Orang bernau juga. Orang lugu juga. Orang ngecek bernau, ngecek betul sih. Orang lugu, orang bernau, orang butiar. Iku si Imam Jurais bro, ini cadir sendiri ibadah, tapi aku nak dilunai. Datanglah membuka masyarakat, datang berbagai macam manusia berbondong-bondong. Ya, Imam Jurais ngomong doang, agak kuat dulu. Semua manusia menghakimi Imam Jurais. Hampir Imam Jurais ini mau digantung di tiang gantung. Kemudian Imam Jurais berkata, manusia, aku betul-betul tidak menzinai anak ini. Tapi kalau seandainya memang dia hamil, tunggu anaknya lahir. Saya tidak akan kemana-mana. Setelah itu anaknya lahir. Ketika anak lahir dengan izin Allah, Imam Jurais berkata, "Ya Gulam, man ababak?" Siapa bapakku wahai bayi? Jadi bayi itu diajak bicara sama Imam Jurais. Berkat rahmat Allah, bayi itu bisa berbicara. Abi kau fil ghanam. Bapakku itu adalah pengembala kambing, pengembala domba. Jadi kalau anak kecil nama ngecil, nendak atau busuk, masyarakat percaya berarti yang menzinai dia bukanlah Imam Jurais Al-Qarni, tapi tukang gembala kambing.
Cuma kita mengambil kesimpulan, kata ibunya apa tadi? Ya Allah, pertemukanlah anakku ini dengan seorang orang yang agak jahat. Baru hati. Makanya ibu kalau ada anak jangan sampai terucap kata-kata yang negatif. Hadirin, alhamdulillah puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah yang Maha Ghafur. Dengan selalu bersyukur maka Allah akan menjadikan kita hamba-hamba yang mujur dan insan manusia tafakkur. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi yang masyhur, Rasul yang mempunyai sifat amanah, fatonah, tabligh dan jujur, Nabi yang telah membimbing kita semenjak kita berada di alam leluhur, mau makan nasi ataupun bubur, saat berada di liang kubur, bahkan sampai di atas shiratal mustaqim yang terbujur. Dialah Nabi Muhammad. Siap ibu? Sehat bu? Alhamdulillah. Ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Nah, disinilah masjid yang paling lengkap. Islam menyebar kemana-mana berkat senjatanya Rasulullah yang bernama Al-Quran. Quran merupakan real of thinking, way of life, dan think of mind sebagai pedoman hidup manusia. Hanya dengan masa 22 tahun, 22 hari, 11 bulan, Islam telah mengenal Jazirah Arabia, memasuki Bizantium dan Eropa, menembus tembok Cina dan benteng Rusia, menjelajahi Australia sampai ke bumi tercinta Indonesia, yang untuk kemudian subhanallah walhamdulillah itu wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Itu tasbihnya para malaikat. Jadi kalau seandainya ibu dari rumah membaca tasbih para malaikat ini, setiap satu langkah akan dilindungi oleh para malaikat. Bahkan matahari, kalau ibu berjalan di teriknya matahari membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kalau ibu biasakan dari rumah, naik mobil pun tidak terasa panas. Suatu pengalaman spiritual, kami pernah naik motor, di atas motor itu membawa kasur Palembang. Jadi dari motor itu dibawa kasur Palembang bu. Lalu kasur Palembang itu karena knalpot, terbakarlah itu belakang motor. Orang-orang berteriak, Pak ada api, ada api. Dilihat ke belakang memang ada api. Lalu orang-orang saling bantu-membantu. Dikala itu kalau seandainya kita lupa membaca zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, mungkin kita tidak bertemu lagi. Disitulah yang namanya tasbih subhanallah itu menjaga diri kita, pribadi kita, keluarga kita. Kalau seandainya ibu baik ke Jakarta naik auto MPM, kebetulan motor auto MPM itu tabrakan, ternyata ibu membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang patah, ada yang kakinya, tapi kalau ibu membaca itu maka akan dijaga oleh Allah dari kecelakaan yang fatal. Makanya tadi ustazah kita setiap pagi dibaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu gunanya apa? Untuk benteng diri. 70.000 malaikat akan menjaga diri kita,
tidak terlalu panas. Itu tasbih para malaikat. Ibu-ibu kalau baca subhanallah walhamdulillah sebanyak 7 kali. Oh 7 kali ya Ibu Ustaz? Karena Rasulullah perintahkan seperti itu. Jadi Rasulullah itu memerintahkan kepada kita, wahai umatku, jangan kamu tidur kecuali kamu sudah pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Jangan kamu tidur kecuali sudah mengkhatamkan Al-Quran yang jumlahnya 6.666 ayat. Di kala itu Aisyah protes, agak sedikit nadanya keras. Rasul! Padahal para sahabat kayak bapak-bapak itu diam sampai. Tapi ada Siti Aisyah yang langsung bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kami ingin tidur. Kok disuruh lo kayak ke Mekah? Para lo aja orang Mekah itu. Barangnya kan tambahannya 32 juz, 6.666 ayat. Kapan akan khotam itu? Kapan kami kalau lo Rasul? Itu Rasul. Rasulullah tersenyum. Wahai Aisyah, kalau seandainya tidak bisa mengatakan Al-Quran, bacalah Qul huwallahu ahad, Allahus lam yalid wa lam yakul. Itu membaca surah Al-Ikhlas 3 kali sama dengan mengkhatamkan Al-Quran yang jumlahnya 6.666 ayat. Nah, jadi Ibu kalau baca surah Al-Ikhlas. Tahu Ibu itu surah Al-Ikhlas, Bu? Kalau ada tahu Bu, alhamdulillah kalau Ibu. Surah Al-Ikhlas saya tahu. Ya. Membaca surah Al-Ikhlas 3 kali pahalanya seperti menghatamkan Al-Quran yang jumlahnya 6.666 ayat. Lalu kata Rasulullah, kalau kamu tidak sempat pergi ke Mekah, tidak sempat pergi ke Madinah untuk melaksanakan haji atau umrah, maka bacalah subhanallah walhamdulillah wala supaya Ibu terbiasa. Kalau seandainya Ibu nanti akan sakaratul maut, lalu ketika membaca subhanallah walhamdulillah tidak perlu lagi dituntun. Malaikat akan menuntun ibu-ibu karena karomah daripada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ibu mengaji ya Bu? Kalau Allah mau mengaji Rasulullah Bu? Sudah mengaji, tadi sudah Bu. Kiamat dunia baru sudah ngaji Bu. Sampai panik. Mengaji itu tergantung minum. Kalau minum cuma itu setengah jam. Kalau TKW itu bisa saja setengah. Ibu bukalah surah Yasin untuk mengaji sebentar. Surat Yasin ayat ke-55. Ayo Bu. Ya inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun.
Ya Bu, sama-sama saya membaca dalam Ibu supaya dapat keberkahan dari sunnah Rasulullah. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Best of the best man influence the person. Sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Jadi Ibu awak ini belajar surah Yasin. Nah, insya Allah tolong juga diajarkan ke anak ke tetangga. Nah, itu Pak Ustadz apa tadi Imam mengajar Pak Ustadz. Siapa tadi nama Pak Saman? Pak Yasman. Pak Yasman. Apa itu kemarin sengaja baca, itu kemaja di sini juang Pak Yo. Di Sewalunto, jauh-jauh dari Sewalunto ingin mengajar atau belajar Al-Quran. Ibu sama-sama kita membaca, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Keempat saja aku supaya malaikat gue lebih mendapat rahmat kita dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal ara'iki muttaqi'un. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Saya cukup. Bu, ya. Inna ashabal jannah. Ini namanya tadabbur Al-Quran. Di samping kita belajar tadabbur Al-Quran itu pahalanya lebih besar lagi. Inna ashabal jannah, sesungguhnya orang-orang yang masuk ke dalam surga. Fi syughulin fakihun, mereka gembira tidak terkira, senang tidak bisa dibayangkan. Kata Rasulullah, surga itu ma'ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Indahnya surga, nyamannya surga, sedapnya surga tidak bisa dibayangkan dengan ilusi manusia. Belum pernah terlihat oleh mata kepala manusia dan belum pernah terdengar oleh kuping manusia. Hum azwajuhum, dan mereka di dalam surga itu mempunyai suami-suami. Ibu mengartikan apa itu azwaj? Azwaj jamak dari zaujun, zaujani, azwaj. Artinya suami-suami. Apa Bu? Para suamiku, kita rujuk. Iya. Sebabnya ayatnya azwaj, bukan zaujun. Ya. Nanti ibu-ibu ini kata Rasulullah, serendah-rendahnya penduduk surga akan mendapatkan fasilitas dunia beserta isinya. Dunia beserta isinya apa tuh Bu? Fajar, salat fajar. Dunia beserta isinya apa tuh Bu? Salat fajar. Apartemen, tahu, lontong, jengkol. Salat fajar. Salat fajar. Apa? Salat fajar. Keluarga, kawin, nikah itu dunia beserta isinya. Apa? Orang yang masuk ke dalam surga, fasilitasnya dunia beserta isinya. Jadi
ibu-ibuku masuk ke dalam surga akan mendapatkan dunia beserta isinya. Gue dalam kontrakan situ. Haji, gue dalam kontrakan haji. Berapa pintu di haji? Apartemennya ada, hotelnya ada, pesawatnya ada. Terus dunia beserta isinya plus 500 orang suami yang multifungsi. Jadi apa-apa aku punya senjata bini biko pak di orang turang pak. Hah? Kalau di dunia kecil mengamati susah ya bu. Itu kata Rasulullah. Serendah-rendahnya penduduk surga, kelas ekonominya penduduk surga, kelas backnya penduduk surga mendapat fasilitas dunia beserta isinya plus 500 orang bidadari yang multifungsi. Jadi kalau teman ibu-ibu pandangan ceramah rajin, sedekah rajin, itu ibu kaki ibu saling kurang. Itu fasilitas, ibu tahu nggak fasilitas? Ya kan? Ini fasilitas kalau di Musajigo ada air minum, itu fasilitas. Kayak minum, nggak kayak minum nggak apa. Tangan punya laki di murah turang itu bu, ini sembahyang sekedar sembahyang. Kalau puasa hanya sekedar puasa, nah dulu mana pengajian sama ibu pun betul. Tapi kalau ibu pun insya Allah, ibu laki ibu pun 10.000. Mantap Ustaz. Hah? Pertanyaan ini memang begitu. Banyak. Jadi surga itu nikmat Allah itu ada 100. Yang 99 untuk ibu-ibu di dalam surga. Yang 1 ditaruh di alam dunia. Ini itu awak minum biko itu ada 1 nikmat. Pandangan pengajian 1 nikmat. Duduk tuh adalah terlalu 1 nikmat. Satu nikmat itu. Ya ada jelas juga. Itu 1 nikmat. Yang 1 nikmat dinikmati oleh orang Islam, dinikmati oleh orang Kristen, dinikmati oleh orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, semuanya menikmati. Bahkan diberikan kepada binatang, diberikan kepada tumbuhan, diberikan kepada hewan yang ada di laut. Itu 1 nikmat. Coba ibu bayangkan nanti kalau ibu-ibu masuk ke dalam surga, nikmatnya berapa? 99. Makanya kalau Rasulullah memberikan kata kepada ibu-ibu, kata pelaki di luar kurang, itu masih yakin itu, masih kurang. Jadi hum wa azwajuhum, mereka berada di dalam surga dengan istri minimal 500 orang istri. Kalau ibu-ibu minimal 500 orang suami. Kalau Allah menyebutnya bidadari, itu bidadari itu bu anytime, anywhere, any place, already standby 24 hours. Is nothing impossible in paradise. Keren Ustaz Dewa, Ustaz kan promosi loh, udah ada jadwal gitu, jadi promosi. Bidadari itu bu, anytime, anywhere, any place, already standby 24 hours. Tubuhnya, jasadnya, kecantikan
sudah dimodifikasi. Atau apa? Ngerti Pak dimodifikasi Pak? Dipoles. Dipoles. Hah? Dipoles. Dipoles. Direhab. Sudah diverifikasi. Sudah ditetapkan oleh Allah cantiknya, wajahnya, segalanya. Anytime, always standby 24 hour. Kapan saja, di mana saja, malam, siang, pagi, sore, semuanya terserah. Nangka tukang kajian kapalo surang kuliah, nangka pulang kajian talimu surang kuliah, nangka macan kutu surang kuliah. Jadi di surga itu bidadari. Dan bidadari itu pun terlepas dari 1000 M. Banyak kan 1000 M itu melahirkan ada. Ibu bukan di surga nggak ada melahirkan. Menstruasi nggak ada, mengandung nggak ada, mencret nggak ada. Terbebas dari MM yang menyusahkan. Itulah bidadari. Saya mau coba masuk apa? Saya siap coba. Itu fasilitas kalau mau dipakai dia. Kata Rasulullah di dalam hadisnya, setiap hari orang-orang yang berada di alam surga itu tidur di kamar bersama bidadari 1000 kali sehari. Seribu kali Bu, itu paling seketik. Kata 1000 kalau 1000 kali tidak terlarang. Kini bidadari itu sedang berdoa. Apa doa bidadari itu? Ya, laki ibu kini nanti salah gue itu sedang berdoa. Apa doanya? Ya Allah ya Rabb, ana mustaq. Hati-hati. Ya Allah, aku rindu ya Allah, aku rindu. Kapan jemaah Masjid Al-Falah itu meninggal dunia? Itu doa bidadari, bukan doa ustaz. Doa bidadari. Ibu di luar capek mati ibu. Coba capek mati itu sedang itu doa bidadari mustaq apa dia? Ana mustaq. Aku rindu dengan Ustaz Safrizal Aku rindu dengan jemaah Masjid Al-Falah. Kapan ibu Pak Haji Nasrul itu meninggal dunia ya Allah? Kapan? Itulah maksudnya. Ibu kalau capek-capek masuk surga, dari sekarang persiapkanlah diri. Insya Allah bidadari itu sudah siap, yang anytime, anywhere, already standby 24 hours. Saya nggak mau tahu. Kalau ada bidadari kan ada bidadari Pak. Bidadari. Ya makanya kecil tadi kan. Azwaj itu bidadara itu artinya. Suami. Kalau di siku orang Indonesia kan bidadara. Kalau bahasa Urnawa bidadaro. Bidadaro. Ya Bu. Ini Qurannya jelas. Wa azwaj, mereka mempunyai bidadari minimal 500 orang. Nan tukang pijat boleh, nan tukang urut boleh, nan tukang cari cucu boleh. Itu badannya sudah disiapkan oleh Allah. Dan cantiknya bidadari itu gak ada yang menandingi dari jemaah Masjid Al-Falah. Cantiknya banget. Alis matanya hitam, bak semut rang-rang berbaris. Pipinya kuning kemerah-merahan bagaikan tomat mengkel.
bibirnya merah berkah, bak delima dibelah empat, mukanya oval, rambutnya panjang terurai. Iya, panjang tuh. Senyumnya bidadari, kata Rasulullah, senyumnya bidadari. Nah, itu kalau senyum dulu. Andai kata bidadari itu diberi izin oleh Allah menampakkan senyumnya ke alam dunia ini dikala dunia gelap gulita, maka dengan senyumnya bidadari dunia itu akan terang benderang dari Sabang sampai Merauke, dari Niangas sampai ke Pulau Rote. Bahkan seluruh dunia ini akan terang benderang dengan senyumnya bidadari. Coba dibandingkan dengan senyumnya ibu-ibu, bagaimana Bu? Ada sejak kau ibu masa sarunggu Bu, wajah-wajah sama itu ada di sarunggu Bu. Ganti ibu wajah satunya itu. Rancak-rancak manusia. Yo, hidung mancur, muka oval, pipi kuning kemerah-merahan bagaikan dengan ongkap. Kalau minum nampak air jadi tenggorokan saking halusnya kulitnya. Itulah orang-orang yang masuk ke dalam surga. Bidadari seperti itu, apalagi ibu-ibu. Oh. Ma'ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dihayalkan oleh manusia. Terus dilanjutkan oleh Allah, lalu fiha fakihatun, dan nanti di alam surga itu Bu, orang senang buah. Senang Bu. Kalau seandainya di alam surga, ibu kalau senang buah harus pilot apa sawo kuning dulu, baru dapat buah. Tapi kalau di sawo tinggal mengecil sini. Oh, takana lewat rambutan. Ibu takana Bu. Nah, mana lama ini buah tuh? Anggur, mangga. Kamu katanya mau pikul dan tahan di orang bisa tidur. Sebut sabu. Ya. Jadi nanti buah-buahan itu kata Allah dalam surah Yasin, lahum fiha fakihatun, mereka akan diberi buah-buahan. Kalau seandainya terbetik dalam hati kita, oh saya ingin buah durian. Durian itu datang dengan sendirinya, sudah dibuka, buahnya ke bawah, akarnya ke atas. Tinggal makan sini, makan ciri orang mahal. Igo apa? Limu anak. Sampai awak lah dulu bidadara itu. Makan ciri durian udah, aku lihat itu, walahum fiha ma yad'un. Nah ini ciri-ciri penduduk surga itu mau minta apa saja. Anak kalian minta, ibu kami minta laki mau liburan, kata liburan. Itu contoh. Pokoknya ibu dari laki ini baru sudah punya laki selalu. Jadi nanti di alam surga itu ngomong apa saja datang sendiri. Naik pesawat jet pai katur ke Amerika, datang pesawat dengan sendirinya pai. Padahal yang sudah dong. Nah itu surga yang sebenarnya. Nah kini awak mau bahas surga di alam dunia. Berkata Qala Rano Karno dan Ria Irawan, alangkah indahnya dunia kurasa saat ini karena jadi Rano Karno itu mengecek surga
surga dunia itu adu. Ustaz bertanya ke ibu, kira-kira surga dunia itu adu dah bu? Hah? Ibu dah menjawab dan dijawabnya di rano-rano. Kudirahin dunia, kudijunya. Dunia ini bagaikan di alam surga itu olah rano-rano wa almarhumah ya jawab. Jadi bu, di dunia ini ada surga. Apa bu? Ada surga. Bila mana kita jalani akan mendapatkan surga yang sebenarnya. Dan juga di dunia ini ada surga. Kalau kita jalani, kita akan mendapatkan neraka. Nah, hari ini kita akan membahas 5 macam surga. Pertama, surga sholat tasbih. Yang kedua, surga pergi ke Mekah. Dan yang ketiga, surga nikah. Yang keempat, surga berpacaran. Yang kelima, surga Nah, yang pertama dulu ya. Surga itu ciri-cirinya apa bu? Walahu fiha mayat. Mau apa saja itu direalisasikan oleh Allah. Nah, kalau ibu kata Allah merasukan surga di dunia, baik Makkah. Kamaru. Dan itu bagian Indramayu Makkah. Indramayu itu Makkahnya Panji Gumilang. Sampai ke Makkah ke Indramayu saja. Ya. Nah, surga di Mekah itu bu, nanti ibu akan kelihatan. Ibu kasihan baik ke Mekah. Ibu katayo baik ke Mekah. Ibu kan masuk surga baik ke Mekah. Itu dijamin oleh Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hujjaj wal ummar wafdullah. Wa in da'u ujib. Wa in sa'alu uqtu. Wa in adfa udfi alaihi. Dua ulang. Saya pakar. Anu Lisa. Coba tulis ya, coba tulis. Kalian memang nulis ya, boleh. Itu hadis itu memang hadis yang karomah. Tolong Ustaz. Al-Hujjaj. Tulislah dulu. Al-Hujjaj wal ummar. Ayo tulis kau. Al-Hujjaj wal ummar wafdullah. Wafdullah. Ya, betul ulang bu. Al-Hujjaj wal ummar wafdullah. Wa inda'au ujib. Wa inda'au ujib. Wa inda'au ujib. Kalau ibu nggak bisa mencatat, rekam di HP. Wa inda'au ujib. Wa insalu uktu. Uktu. Hamzah, ain, to, uktu.
Ada juga di fotokopi di depan bisa disebarkan ya. Allah. Nah, di fotokopi yang kamu catat, aja dicatat jadi ibu langsung hafal. Nah, kalau besok ibu apa, insya Allah itu hadis betul-betul mantap. Siapa hari ini Ustaz? Hari ini? Lihat nanti. Mana itu dia? Oh ya, Suami tadi ini bang. fotokopi juga ada fotokopi tadi fotokopi di pengurus tadi nggak sempat. Ini fotokopi saya Ustaz. Hah? Ya Pak Saman, ada kan fotokopi tadi? Fotokopinya ada insya Allah bisa di fotokopi. Al-Hujjaj wal Umar wafdullah wa in da'aw ujib wa in sa'alu uqtu wa in adfa udfi alaihi. Ada yang selesai dulu nih. Hah? Bu? Bu kerja bu? Wa in sa'alu wa in da'aw wa in sa'alu utu wa in adfa. Apa Pak? Itu nggak bisa. Pak, coba Pak. Pak Ji ini kok. Al-Hujjaju wal Umrau Maaf. wa wafdullahi Wallahi. wa inda ujib Wa wa in inda sa'alu utu Maaf. wa in urfa Wa alaihi in adfa. arfa. Adfa. Coba baca Al-Arabiya Bu supaya hafal saya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hujjaj wal Ummar wafdullah wa in da'aw ujib wa in sa'alu u'tu wa in adfa udfi alaihi. Itu ibu kalau kamu masuk surga dalam dunia kau pai ke Makkah. Ibu kami tak siap pasti siap. Ibu katayo pasti kayo. Jadi arti hadis itu al-hujjaj, orang-orang Islam yang pergi ke Makkah pada bulan Zulhijjah. Jadi di dalam Islam itu cuma orang-orang menakah atau bunga-bunga sedikit kalau soal dulu. Iya, kalau mau lupai ke Makkah dan mau apa? Hari kecilnya haji. Orang sampai ke umroh itu tidak haji. Karena Islam itu ada dua haji. Haji besar, haji kecil. Masjid ada dua, masjid jami, masjid gairu jami. Masjid jami apa? Masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Kalau masjid gairu jami, masjid yang tidak digunakan untuk sholat Jumat. Kalau bahasa Allah, musola, surau, langgar. Ibu-ibu kalau masuk musola bu, jangan sembahyang, no, jangan dirobah ya. Sholli sunnah, tahiyatul musola, lillahi ta'ala. Karena dalam Islam itu masjid hanya dua, tidak ada istilah musola, istilah langgar itu hanya bawaan orang masing-masing. Tapi kalau dalam ilmu fikih adanya dua masjid, masjid jami dan masjid gairu jami. Setiap kita masuk masjid, kata Rasulullah jangan duduk sebelum engkau sholat sunnah 2 rakaat. Hormati masjid.
namanya sholat apa bu? Tahiyatul masjid. Kau kalau masuk musola, ajari kau orang tahu. Kau yang masuk musola, solim sunat tahiyatul surau di dalam mana? Ya. Jadi kalau masuk masjid tetap doanya atau niatnya usolli sunnah tahiyatul masjid. Di musola tetap sama, niatnya sama. Ibu, ibu kecil itu boleh sunnah tahiyatul musola digalah kurang tahu di mana ngaji itu ya salah. Saya gurunya Ustaz Hafizal. Karena itu guru usul. Orang bercik itu ya. Tahu? Ada nanapan di dia. Auzubillahi minasyaitonir rajim al-hujjaj wal ummar wafdullah. Wa in da'u ujib. Wa in sa'alu uqtu. Wa in adfa udfi alaihi. Orang-orang Islam yang pergi ke Mekah Al-Mukarramah di bulan Zulhijjah namanya hujjaj. Wal ummar, orang-orang Islam yang pergi ke Mekah di luar bulan Zulhijjah namanya ummar atau umroh. Lalu kata Allah, wafdullah. Ya Allah ya Rabb, coba dibayangkan. Wafdullah diangkat oleh Allah sebagai tamu Allah. Coba ibu bayangkan itu jadi tamu sendiri bisa duduk di karpet lama seperti itu. Apalagi kalau itu masuk ke tamu diundang kawan ke hotel bintang 5, wedding perkawinan anaknya Pak Nasrul. Hebat, di mana nikahkan apa? Diundang di bintang 5, hotel bintang 5. Mas gua sih kalau seminggu ibu dapatnya kalau itu baju nama dipakai. Itu baju merah, baju itu kalau rancang gitu betul. Itu baju coklat itu kalau rancang. Itu kalau diundang di kawan lu di hotel bintang 5, itu bingung. Seminggu itu lo baju undangan itu kalau di hotel lo undangnya. Mahal itu hotel ya. Masuk di dalam kaki lo menginjak karpet merah empuk minta ampun tuh. Masuk ke dalam lampu gemerlap, lampu hijau-hijaunya. Manja dia apa lo rias pengantinnya mata ini dimanjakan dengan dekorasi yang indah. Kayak apa baju? Harus foto, harus sate, makan. Makan saya kalau saya masuk ke dalam tas ini. Yo, itu kalau pergi ke gedung itu ya Allah, Coca-Colanya ada, Fanta ada, buah apa sesuatu buah ada. Kalau bisa salah pun saja di gedung. Ya Pak, ya Pak. Rencana itu Pak, jika itu anak undang jemaah kok Pak. Amin. Tambah kayu pada surga. Ya Bu, kalau ibu pengen hotel di Talimu itu di sasado makanan ada di situ. Gulai jengkolnya ada. Sasado makanan itu kalau pesta di gedung itu dia dua sado. Martabaknya ada, pempeknya ada. Ya Bu. Sasado disediakan oleh Tuhan rumah. Dikala itu kita berkata, ibu rancak wahai tamu. Apa Bu? Ibu rancak wahai tamu. Nah ibu coba bayangkan, dikala itu kita menjadi tamu manusia. Kalau ibu pergi ke Makkah, ibu dibangga-banggakan Allah, diagung-agungkan Allah. Engkau ini tamu aku.
bicaranya Nabi Musa dengan Allah, seperti bicaranya Allah kepada Nabi Ibrahim, itu awak senang tahu. Itu nikmat terbesar saat kita pergi ke Mekah Al-Mukarramah dan masing-masing jemaah insya Allah akan berbicara dengan Allah. Ayo bantu. Allahu Akbar. Baik, boleh siap. Apa itu bahasanya? Siap. Alhamdulillah, luar biasa. Ya lama lagi juga banyak hiburan itu. Jadi Bu, kalau wakai ke Makkah, Bu, itu dibangga-banggakan oleh Allah sebagai tamu-tamu aku. Ibu kalau udah masuk ke rumah ibu bangga nggak Bu kalau ada tamu? Kecil lah, ibu apa itu Pak Ibu? Kalau buku itu ada nasi kapau, ada lagi nasi kapau. Ada tamu, sebab tamu itu bawa malaikat. Bu kalau seandainya memuliakan tamu, Bu tuh berarti dia bawa malaikat. Ibu kalau ngalir aku, itu hormati kamu. Kalau ibu di rumah ada yang sakit datang kamu, itu malaikat datang ibu akan disehatkan. Jadi hormati kamu. Itu apalagi yang datang Ustaz Safrizal, hormati ibu ya. Nah, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah itu Nabi Ibrahim, itu tamunya Nabi Ibrahim. Ibrahim dibakar di kampung di kobaran api yang menyala-nyala. Itu karena Ibrahim itu sudah dibangga-banggakan oleh Allah, badannya tidak hangus dan busuk. Nabi Yunus karena sudah dibangga-banggakan oleh Allah, masuk ke dalam perut ikan yang panas, badannya tidak hancur. Kalau seandainya ibu berada di Mekah Al-Mukarramah, walahum fiha ma yad'un, minta apa saja Bu, minta apa saja dikabul oleh Allah. Katakanlah ini di Mekah minta Bu. Jadi hadisnya, wa inda'u, kalau kamu berdoa, doa yang masuk akal maupun permohonan yang di luar nalar, doa yang impossible, doa yang tidak masuk akal pun diijabah oleh Allah. Wa insa'alu, kalau kamu minta yang masuk akal maupun permintaan yang tidak di luar nalar. Kalau permintaan yang masuk akal, ya Allah ya Tuhan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, sehatkanlah badanku ya Allah, sehatkanlah keluargaku ya Allah. Itu permintaan yang masuk akal. Lalu kalau ibu minta yang tidak masuk akal, contohnya ada beberapa jemaah yang sudah menceritakan pengalamannya kepada kami, minta yang tidak masuk akal. Ada anak muda punya piti 22 juta, minta membangun buku harganya 1,5 miliar. Itu doa yang tidak masuk. Ya, ibu kalau punya PT 22 juta, 33 juta, baik ke Makkah, kalau minta rumah kontrakan. Itu doa yang tidak masuk akal. Ada banyak yang besar kali.
ada doa yang tidak masuk akal, tapi Allah Subhanahu wa taala malu untuk menolak. Karena ibu-ibu ini tamu-tamu Allah. Nah, di situ di tarangan Bu, ada 9 orang yang minta doa di Mekah Al-Mukarramah yang tidak masuk akal. Yang pertama ini nenek-nenek umur 84 tahun. Hah? Bulan haji Batangor tahu nggak Ibu? Viral di media massa, di WA, di Instagram, di YouTube. Nenek-nenek kurang gaib, nah umur 80 tahun pergi ke Makkah. Di Sulawesi muncul pencong tidak bisa mengecek. Kalau boleh dapat video aja dulu. Nah, aduh Ibu dikira punya guru WA itu. Nenek-nenek umur 84 tahun asal Sulawesi pergi ke Makkah tahun 1444 Hijriah, bulan Haji Batam. Pergi ke Makkah, muncul pencong karena penyakit stroke, tidak bisa berbicara. Kaki lumpuh, tidak bisa berjalan. Ibu, kaki lumpuh ya? Tidak ada. Itu nenek-nenek Bu, umur 84 tahun, muncul pencong, kaki tidak bisa berjalan, pergi ke Makkah. Sampai di Makkah dia lihatnya air Zam-Zam, kemudian dia membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa as'aluka rizqan wasi'an wa as'aluka shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini ya. Wah, ya tak ada terbuka itu. Buka ya. Diminumnya air. Itu doanya artinya apa? Allahumma inni as'aluka ya Allah, aku minta ya Allah ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, aku minta ya Allah rezeki yang luas. Dan aku minta ya Allah tolong ya Allah. Muncul bencong kulubuhan ya Allah agar bisa mengicik. Kaki dan pincang, kaki dan lumpuh, tolong ya Allah supaya bisa berjalan. Itu doa nenek-nenek lah umur 80 tahun. Tawaf itu doa, sa'i itu doa. Dalam jangka 3 hari Allah malu menolak doa tamu-tamunya yang pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Akhirnya nenek-nenek itu bisa berbicara dengan orang. Nah itu kalau ini mencari videonya ada begitu. Ya, bisa mengikuti, bisa baca Al-Quran. Nah itu kejadian tahun 1444 Hijriah. Lalu ada lagi kejadian pada tahun 2013. Anak muda namanya Wendy tinggal di Paru, Depok, Jawa Barat. Nah gitulah. Iku anak muda mencari tanah orang lain ukuran 300 kali 300, tidak ada bangunan di luar Batang Pasaikan. Aku anak muda umur 22 tahun baru sedang kuliah, tapi setiap dia kuliah disimpan belanjanya, disimpan gitu kan, terkumpullah uang 22 juta. Nah ini anak muda ini berpikir
gede kalau di rumah kontrakan itu jualan rancang. Dibuat luku di bawah juga jadi orang kayu. Nah itu anak muda itu lah menghayal segala cara. Lalu di luar Batang itu ada Masjid Keramat luar Batang. Seorang ustadz membahas hadis Rasulullah yang tadi. Apa itu apa kan hadis? Pada itu ada punya di situ. Al-Hujjaj wal-Ummar wafdullah wa in da'au ujib wa in sa'alu u'tu wa in adfa udfi alaihi. Itu hadis rancak Pak. Jadi anak muda hadis kalau pergi ke Makkah jadi tamu Allah, jadi kekasih Allah. Nabi Ibrahim jadi kekasih Allah, dibakar tidak hangus. Nabi Yunus jadi kekasih Allah, dalam perut api tidak busuk. Kemudian wa indau, mau minta apa saja pasti diijabah. Wa insalu, lalu berdoa apa saja pasti dikabulkan. Wah, akhirnya uang 22 juta pada tahun 2013. Pergilah anak muda ini ke Mekah Al-Mukarramah. Sebelum dia pergi ke Mekah Al-Mukarramah di Indonesia, karena dia itu seorang mahasiswa di Fakultas Teknik, digambar itu, dibuat gambar. Itu dia cerita apa itu di bawahnya, di bawahnya ruko-ruko, dia cerita rumah kontrakan pintu. Lalu setelah digambar seperti itu, pergilah dia ke Mekah Al-Mukarramah. Masuklah dia ke Raudhah. Raudhah itu bu, asik doa tak pernah ditolak. Kurang kalau masuk Raudhah itu bu, yang warna berjuang, ya Pak Ji? Berjuang habis-habisan. Nah, sampailah dia di Raudhah, itu gambar itu diangkat. Ya Allah ya Rabb, di Mekah Al-Mukarramah, segala doa pasti diijabah, segala permohonan pasti dikabulkan. Tolong ya Allah, sampai nanti di Jakarta saya akan membangun rumah seperti ini. Pergi lagi ke Multazam. Nah, di Multazam itu doa paling mustajab. Ibu kalau mereka Makkah itu usahakan di Multazam. Di Multazam diangkat lagi itu kertas. Ya Allah ya Rabb, ini Mekah Al-Mukarramah, segala doa pasti diterima oleh Allah, segala permohonan pasti dikabulkan. Tolong ya Allah, saya akan membangun rumah seperti ini. Singkat cerita, 9 hari di Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, pulanglah dia ke Jakarta. Setelah beberapa hari, orang tuanya berusaha dagang menyentuh, laris bukan main. Kemudian tanahnya di Depok yang tadinya boleh dikatakan harga 5.000, ditawar orang 25.000. Begitulah caranya Allah. Akhirnya dengan uang 22 juta, dia bisa pergi ke Mekah Al, bisa membangun ruko yang di total sekarang ini mungkin mencapai 2,5 miliar. Ruko dan bisa kontrakan. Itulah Mekah Al-Mukarramah. Lalu ada cerita ada bibusi pai ke Makkah tahun 80. Kalau tahun 82 itu orang ke Makkah dan suami istri punya bayi. Nah sampai di Makkah itu istri yang ngecek, Abah, abdi kepingin rambutan. Oh, sampai ke Makkah orang Sunda. Abah, abdi kepingin rambutan. Suamiku, aku ngidam rambutan. Karena istrinya ini hamil 2 bulan, ngidam rambutan. Iku rakyatnya di Makkah minta rambutan, padahal itu tanah pasir sebelumnya ada rambutan di situ ketumbuh. Nah ketumbuh korma semua. Iku rakyatnya apa pemerang masih gede. Iya, itu dijawabnya. Neng, di dia kaya rambutan. Di dia tanahnya lompat. Di dia tai ontanya lompat. Neng, iko maka dek sama di Bogor do, sama di Depok do. Kalau kami cara rambutan yo di Depok, atau kami cara
punya itu. Tuh. Tapi ini anaknya di dalam sedang dikandung oleh istrinya, idam. Kalau orang Jawa itu kalau bini idam itu pasti dipenuhi. Masih caranya itu dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi itu ngeces. Ngeces bahasa apa itu? Apa itu? KJJ. Bahasa apa KJJ ya? Ada pilih dua dulu di situ. Kalau tahu ini ngeces. Kalau singkong KJJ di Wanyong. Itu kalau seandainya anak lagi idam, istri idam tidak dipenuhi permintaannya, itu biku anak lagi KJJ sini dua itu ya. KJJ sini dua bala jauh. Di Mekah Al-Mukarramah minta rambutan. Di situ ada rambutan, aduh tanahnya kari, tanah pasir sesaro. Kalau taimun tanah lobak. Kalau seandainya ciri untuk banyak. Kalau taimun tanya banyak. Cuman kok si suami berpikir, bala caro bini sedang minta rambutan. Kemana ada cari rambutan di situ? Cari dari Allah. Tapi bu ini suaminya ini malam dia sholat tahajud. Ya Allah, istriku minta rambutan. Kemana cari rambutan? Tapi si suami ini ingat sabda Rasulullah, al-hujjaj wal ummar waqtullah wa idda'au ujir wa in sa'alu uqtu wa in adfa'un fi alaihi. Di Mekah Al-Mukarramah aku ini tamu Allah Tuhan. Segala permintaan pasti dijawab, segala permohonan pasti dikabul. Dia berdoa untuk minta rambutan. Ya Allah ya Rabb, tolong ya Allah, istriku minta rambutan. Ya Allah ya Rabb, Rasul telah berjanji dan bersumpah, wa inda'au uji, wa insa'alu utun, segala permintaan pasti dikabul, segala permohonan pasti direalisasikan. Tolong ya Allah, berikan aku rambutan. Sholat tahajud pada hari nakatigo bermimpilah orang ini. Mimpinya apa? Hai fulan, ambil MB masukkan ke sumber Zam-Zam. Jadi mimpinya itu ambil MB masukkan ke sumber Zam-Zam. Diambil MB dimasukkan ke sumber Zam-Zam. Kemudian katanya, kok agak goreng? Yang ketemu sampai dia itu mana rambutan di sini. Rambutan Aceh, rambutan Bogor, rambutan Palembang, itu macam. Itu doa yang tidak masuk akal di Mekah Al-Mukarramah. Di dalam sumur Zam-Zam seharusnya air yang keluar, tapi rambutan sesuai dengan permintaan. Karena penduduk surga itu cirinya walau fiha ma yad'un, minta apa saja akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa billahi taufiq wal hidayah. Ibu udah mengapi-ngapi, udah mengapi-ngapi pun. Nah, berarti ada sudah ya bu yo. Nah, doanya. Jadi itu doanya bu, doanya itu terkabul.
Aduh, buat kurang buku baca itu. Begitu hebatnya Mekah Al-Mukarramah. Kalau ada sumur ladang boleh ada numpang mandi. Kalau ada orang nggak mau undang, awak masuk di 0812. Catat ada nomor itu. Ini biasanya bahkan ini bisa besok ceramah di Al-Falah tembok. Malam-malam itu undang-undang Ustaz ceramah koyo. Sama. Ini dia kan nama terdakwa dulu undang-undang koyo-koyo. 0812 9703 9194. Namanya Safrizal. Kalau hari ini orang paling ganteng. Hari ini loh ya kan, ibu kan nampak kan curang sih Safrizal. Kalau pagi nampak setengah kepalanya itu ya. 0812 97 03 9194. Sebelum saya turun, saya panjang lebar sampai pengajian. Terus sampai kesimpulan. Apa sih yang kesimpulan? Kesimpulannya apa tuh ceramah awal ini? Kesimpulannya ya Bu yo, ibuku kan jalan gundokan dua. Ya Bu yo. Nah, gundokan kandungan dulu itulah melahirkan anak tokoh-tokoh yang hebat. Nah, ibu mengajak ini cukup. Didiklah anaknya itu nanti menjadi seperti Buya Hamka, menjadi seperti Muhammad Hatta dan lain sebagainya. Kemudian kesimpulan yang kedua, bahwasanya surga itu betul-betul nikmat. Serendah-rendahnya penduduk surga itu akan mendapat dunia beserta isinya plus 500 orang suami yang multifungsi. Nah, itu paling rendah 500. Tapi untuk ibu-ibu 10.000 suami itu. Atau kalau kapai ke Makkah di dunia, ada sarubur yang menuju kepada surga, ada sarubur yang menuju ke neraka. Kalau sarubur menuju surga, yo pailah ke Makkah. Di sini saya minta apa saja akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Burung terima kasih, burung kirian. Terima kasih atas segala perhatian. Kalau ada jarum yang patah yang disimpan di dalam laci, kalau ada kata-kata Ustaz Tafidam yang salah, jangan dilaporkan ke polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.